Yang bukan firman Tuhan yang mana? Gitu. Kenapa beda-beda jumlah suratnya? Gitu. Makanya. Sebagai orang Protestan, pakainya yang ini. Iya, Ini kan iya, 66. 66. Tapi di Katolik menggunakan 7 tambahan kitab yang lain atau surat yang lain. Sedangkan yang Protodok lebih banyak 5 dari Katolik, yang Ethiopia lebih banyak 3 dari Ortodok. Jadi dengan kata lain, yang ini merangkum semua surat atau kitab, yang ini menolak 3 dari sini, yang ini menolak 5 dari sini, yang ini menolak 7 dari sini. Kalau yang Katolik saya pernah dengar sih emang bukan kayak menolak, tapi tidak sama aja sih, tidak dianggap mengimani. Bukan firman Tuhan, Iya, gitu lah, gitu. bilang gitu. Ya. Jadi konsep firman yang jadi kitab di dalam Kristen berarti kan belum selesai. Ada yang 81, 78, 73, 66. Ini baru konsep firman menjadi kitab. Sekarang kalau konsep firman menjadi manusia, ada kelompok seperti Ridwan namanya kelompok Trinitarian. Ya kan? Karena percaya dengan Trinitas. Pernah dengar saksi Yehova? Iya, pernah. Mereka tidak menyembah Yesus. Pernah dengar kelompok Oneness? Belum. Yang kelompok Oneness tidak menerima Trinitas. Mereka tidak percaya dengan 3 pribadi. Tuhan itu satu pribadi. Tapi Bapa dan Yesus itu dianggap satu pribadi. Gitu. Jadi Bapa adalah Yesus, Yesus adalah Bapa. Gitu. Tidak kenal Trinitas. Mereka sebut satu pribadi. Jadi konsep firman yang jadi manusia di dalam Kristen pun belum selesai. Ada yang Trinitas, ada yang saksi Yehova atau Unitarian, ada yang Oneness. Ini kan beda-beda konsep ketuhanannya. Iya, benar. Konsep firman jadi manusia belum selesai. Konsep firman jadi kitab juga belum selesai. Karena beda-beda. Ya kan? Iya, gitu sih. Nah, Ridwan ada di mana? Ridwan ada di kelompoknya yang ini, ketuhanannya ikut yang Trinitarian. Gitu. Nah, sekarang kalau buat Ridwan, di dalam kitab ada ayat yang pasti tidak asli, apakah bisa disebut ini sebagai kitab suci? Gitu. Suci artinya apa? Tidak berubah-ubah sih. Tidak ada campur tangan manusia. Iya. Nah, kalau ini kan tadi udah jelas. Ada catatan kaki di pinggir halaman, disisipkan menjadi ayat. Berarti kan itu ada pemikiran manusia, dijadikan firman Tuhan. Gitu. Baru tahu sih emang Pak. Baru tahu. Iya, makanya. Sebelumnya bisa menghubungi Suci dari mana? Tahu dari mana? Dari Instagram Bapak. Instagram. Saya ya tertarik gitu ngeliat kan. Saya juga merasa kayak ada pertanyaan muncul di pikiran saya. Kenapa tidak hanya satu aja gitu, Esa? Kenapa ada 3 pribadi gitu? Dan saya pelajari dalam-dalam, ya konsep penebusan dosa Yesus Kristus itu mengharukan gitu Pak. Mengharukan. Kayak pengorbanannya gitu. Ya, sangat terharu gitu ya. Iya Pak. Kalau Ridwan merasa terharu karena Yesus sudah berkorban, sudah menebus dosa Ridwan dengan cara mati di atas kayu salib, berarti Ridwan harusnya cinta dengan Yesus nggak? Iya pastinya. Cinta Yesus. Iya. Tapi kalau Ridwan dikasih kesempatan sebagai orang Kristen yang berkuasa, ngelihat Yesus mau disalib, Ridwan itu bakal nolong supaya Yesus tidak disalib atau bakal menolong tentara Romawi ikut nyalib Yesus? Sebagai orang Kristen. Iya, menolong pasti. Ya, sebagai pengikut Kristus kan biasanya. Iya. Menolong siapa? Menolong Yesus atau menolong tentara Romawi nyalib Yesus? Menolong Yesus pasti. Menolong Yesus supaya tidak disalib. Kalau tidak disalib, dosanya nggak jadi ditebus. Iya. Gimana? Iya, kalau menolong tentara Romawi nyalib Yesus, tega bener gitu, menyalib orang yang kita cintain gitu. Kalau diam aja ngelihat. Kalau diam aja, berarti egois dong. Udah tahu orang yang dicintai disalib kok diam aja, egois nggak? Katanya cinta sama Yesus. Mungkin egois supaya dosa saya ditebus ya saya diemin aja gitu, ya kan? Iya, egois juga sih. Egois. Sekarang kalau Ridwan melihat Yesus mau disalib,
terus ternyata sudah disalib sama tentara Romawi, dengan diem aja, berarti tentara Romawi yang nyalib Yesus itu buat Ridwan berjasa apa berdosa? Tidak berdosa. Tidak berdosa. Karena Yesus juga waktu itu berdoa kepada mereka untuk dimaafkan gitu. Berdoa kan. kepada Bapa Iya. supaya memaafkan mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Iya. Iya. Ya, tetapi perbuatannya si tentara Romawi ini yang menyalibkan Yesus supaya dosanya Ridwan ditebus, itu tentara Romawinya buat Ridwan berjasa apa enggak? Ya, berjasa. Berjasa. Tentara Romawi disuruh siapa? Pontius Pilatus. Pontius Pilatus. Pernah dengar kan? Dengan Ada kan? dengan apa? Bujukan ahli-ahli Taurat. Diminta, dituntut Dituntut oleh Imam Yahudi supaya Pilatus menyalibkan Yesus. Iya. Imam Yahudi dapat Yesus dari mana? Dari pengkhianatan Yudas itu. Nah, Yudas Iskariot. Iya. Yudas Iskariot kenapa menyerahkan Yesus ke Imam Yahudi? Siapa yang membisiki dia? Iblis waktu itu. Iblis. Berarti iblis buat Ridwan berjasa apa berdosa? Kalau iblis tidak membisiki Yudas, bakal ada penyalipan nggak? Nggak tahu juga mungkin. Saya juga nggak Ya, tahu. Itu logikanya nggak dong. Enggak. Tapi karena iblis sudah membisiki Yudas, sehingga Yudas menyerahkan Yesus ke ahli Taurat, sehingga ahli Taurat menyerahkan Yesus ke Pontius Pilatus, sampai akhirnya Pontius Pilatus cuci tangan, ya kan? Karena tetap dituntut oleh Imam Yahudi. Akhirnya Pilatus menyuruh tentara Romawi untuk nyalib Yesus. Berarti iblis, Yudas, Imam Yahudi, Pontius Pilatus, dan tentara Romawi, semuanya nih buat orang Kristen berjasa apa berdosa? Berjasa. Ya. Kalau nggak ada mereka kan nggak ada penebusan dosa. Betul? Logis nggak gitu ajarannya? Logis nggak? Menebus dosa manusia dengan cara membunuh manusia. Ya nggak logis sih emang. Saya ngomong berdasarkan ayat Bible loh. Ada loh. Yang iblis membisiki Yudas juga ada loh. Ketika mereka sedang makan bersama, iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas, anak Simon Iskariot, untuk menyerahkan dia ke Yesus. Kalau iblis tidak membisiki Yudas, bakal disalib nggak Yesus? Nanti ada pendeta mungkin atau ada orang Kristen yang bilang, enggak, itu memang sudah rencana Tuhan, Iya, rencana Bapa. Dikehendaki oleh dia sendiri. Ya. Oke, sekarang orang Katolik bilang Yesus bukan Bapa. Ya kan? Bapa bukan Roh Kudus bukan Yesus. Tetapi ketiganya adalah Tuhan gitu. Satu Tuhan gitu maksud Tuhan. Berarti Yesus sama Bapa kan sama nih berarti. Karena Yesus adalah inkarnasi daripada firman Bapa yang menjadi manusia. Iya. Berarti Yesus ini kan bagian daripada Trinitas. Pertanyaan saya begini. Berarti untuk menebus dosa manusia, Yesus ini boleh dikatakan misinya misi bunuh diri atau bukan? Misi bunuh diri. Maksud saya gini, Yesus sebagai Tuhan, ya dalam Kristen, Yesus sebagai Tuhan, sebelum turun ke bumi, Yesus sudah tahu belum kalau dia bakal mati di atas kayu salib? Ya, pasti Sebagai sudah, Tuhan. Iya, pasti Harusnya tahu. Tahu. Kalau dia tahu dia turun ke bumi bakal mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia, berarti tindakan Yesus atau misinya Yesus, saya nggak nanya motivasinya, tindakan Yesus bisa nggak disebut sebagai tindakan bunuh diri? Iya, bisa. Nah, logis nggak menebus orang dengan cara bunuh diri gitu? Ya, nggak logis kalau pemikiran manusia. Tapi saya punya pemikiran lain kalau siapa lagi yang mau menebus gitu kan. Kalau di dalam ajaran Kristen. Karena kalau diutus orang lain atau nabi-nabi yang lain, kalau yang pernah saya baca, itu mereka semua manusia berdosa. Ininya syaratnya untuk penebusan dosa umat manusia itu harus satu-satunya makhluk yang suci, manusia yang suci, untuk rela mati, mengorbankan dosa manusia gitu. Nah, jadi siapa? Karena nggak ada lagi kan, makanya Yesus itu turun ke bumi sebagai firman yang hidup gitu. Yang mengajarkan itu kepada orang Kristen siapa? Kalau baca Bible, Yesus atau Paulus?
yang mengajarkan tadi Ridwan ngomong itu? Saya kayak diskusi dengan ini aja sih Pak, dengan para tetua-tetua gitu di gereja. Yang mengajarkan itu Paulus. Kalaupun ada beberapa ayat di dalam 4 gospel, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, yang dianggap sebagai ajaran Yesus bahwa dia adalah Tuhan yang menjadi manusia untuk menebus dosa manusia, itu adalah ciptaan daripada penulis gospel. Yang ngomong siapa? Ada bukunya. Gospel yang mengatakan di dalam, saya ambil aja langsung dari Markus ya. Markus 10 ayat 45. After all, the son of Adam didn't come to be served, but to serve, even to give his life as a ransom for many. Ya, jadi anak Adam tidak datang untuk dilayani, tetapi untuk melayani, bahkan memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Kata penulis buku ini yang jumlahnya hampir 80 orang, dikatakan apa? Much of the famous line recorded in verse 45 is Mark's creation. Banyak daripada ayat-ayat yang terkenal, yang terekam di dalam ayat 45 ini adalah ciptaan Markus. Jadi ini adalah perkataan penulis gospel yang disematkan ke mulut Yesus. Orang-orang yang berani ngomong begini adalah ahli-ahli teologi semuanya, yang mempelajari sejarahnya Yahudi, mempelajari tradisi Yahudi, mempelajari gaya bahasa orang Yahudi, gaya bahasa Yunani juga. Mereka berani mengatakan bahwa kalimat ini bukan perkataan Yesus. Makanya di dalam buku ini, yang dianggap sebagai perkataan Yesus diberi warna merah. Yang kira-kira meragukan diberi warna pink. Yang ini kelihatannya bukan dikasih warna abu-abu. Yang pasti bukan dikasih warna hitam. Dari semua gospel, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ternyata yang dianggap benar-benar perkataan Yesus cuma 18%. Ini buku namanya The Five Gospel. Ya. Jadi kalau yang tadi ada yang mengajarkan bahwa Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia, bisa dikatakan itu adalah ajaran Paulus dan ajaran gereja. Yesus sendiri tidak pernah mengajarkan bahwa aku datang untuk bunuh diri gitu, atau untuk menebus dosa manusia gitu. Saya kasih indikasinya begini. Coba Ridwan buka. Ini kita mulai dari Perjanjian Lama dulu, ya. Perjanjian Lama ini asalnya bukan punya orang Kristen. Asalnya dari kitab ini. Namanya Tanakh. Tanakh ini adalah kitabnya orang Yahudi, ya. Di dalam Tanakh ini terjemahannya setelah menjadi kitab ini, setelah menjadi kitab yang namanya Septuaginta. Ini setelah dari bahasa Ibrani diterjemahkan bahasa Yunani, terjemahan ini pernah diubah-ubah oleh orang Kristen, baru kemudian menjadi perjanjian lamanya Kristen. Kalau masalah itu nanti bisa saya jelasin yang lain. Tapi kita mau lihat dari konsep ketuhanan dan konsep keselamatan dulu. Antara perjanjian lama dan perjanjian baru itu sama atau beda? Saya lupa, tapi perjanjian lama belum dikenalkan konsep trinitas itu. Nggak ada, memang nggak ada. Belum ada. Ya, tapi konsep ketuhanannya dan konsep keselamatannya sama nggak perjanjian lama dan perjanjian baru? Beda. Nah, kalau beda ada di dalam satu kitab, berarti kan ada ajaran konsep ketuhanan dan konsep keselamatan yang berkontradiksi antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Oke, orang Kristen bilang perjanjian lama itu belum waktunya Yesus datang. Itu nubuat-nubuat. Nubuat-nubuat. Iya. Tapi nubuat-nubuat itu, menurut yang punya kitab ini, itu bukan buat Yesus. Macam-macam, bisa buat bangsa Israel, bisa buat Raja Hezekia, bisa buat anaknya Raja Ahaz gitu. Tapi sama orang Kristen, nubuat yang dianggap nubuat itu, dianggap itu semuanya untuk Yesus gitu. Itu yang membedakan. Jadi perjanjian lama ini berasal dari ini, terjemahan dari sini. Sedangkan orang Yahudi yang punya otoritas untuk menafsirkan ini bilang tidak ada nubuat untuk Yesus di sini. Ini tidak mengakui. Tidak mengakui. Orang Kristen yang merubah-rubah terjemahan ini baru klaim bahwa itu adalah untuk Yesus. Nah, sekarang kalau ada kitab yang punya orang Yahudi dan kitab orang Kristen yang perjanjian baru, kalau yang punya ini yang berhak menafsirkan siapa? Orang Yahudi. Orang Yahudi. Kitab orang Kristen yang merah nih, perjanjian baru,
Yang berhak menafsirkan siapa? Ya orang Kristen. Orang Kristen. Orang Islam punya Quran, yang berhak menafsirkan Quran siapa? Ya ulama Islam. Ya kan? Iya. Tetapi ini yang terjadi adalah orang Kristen menafsirkan ini, mengubah-ubah terjemahannya dengan kacamata Kristen, sehingga seolah-olah kitab ini berbicara tentang Yesus di Perjanjian Baru. Karena penulis Perjanjian Baru mengutip hampir 1000 ayat dari Perjanjian Lama. Dianggap itu adalah penggenapan dari nubuat itu. Gitu. Nanti saya bisa kasih tahu jelas perubahan apa yang ada di sini. Gitu. Ya. Okay. Tetapi yang pertama gini, kita lihat konsep ketuhanannya dulu dah. Ya. Coba buka Ulangan 6 ayat 4. Ulangan 6 ayat 4. Katakan apa? Dengarlah, hai orang Israel, Tuhanlah Allah kita, Tuhan itu Esa. Oke, sekarang buka Keluaran. Sebentar. Keluaran 9 ayat 14. 9 ayat 14. Sebab kali ini aku akan melepas segala tulahku terhadap engkau sendiri, terhadap pegawai-pegawaimu dan rakyatmu, supaya engkau mengetahui bahwa tidak ada yang seperti aku di seluruh bumi. Tidak ada yang seperti aku di seluruh bumi. Sekarang buka lagi Keluaran 33 ayat 20. Keluaran 33 ayat 20. Firman-Nya lagi, engkau tidak dapat melihat wajahku, sebab tidak mungkin manusia melihat aku dan tetap hidup. Ya. Sekarang buka lagi Bilangan 23 ayat 19. Bilangan 23 ayat 19. Lalu kata Balak kepada Bileam, apakah yang kau lakukan kepada aku? Bukan. Bilangan 23 ayat 19. Ayat 19 ya. Bentar. Allah bukanlah manusia, sehingga ia berdusta, dan bukan anak manusia, sehingga ia menyesal. Mungkinkah ia berfirman, tidak melakukan dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Oke, sekarang buka lagi Hosea 11 ayat 9. Hosea 11. Ayat berapa? 9. Aku tidak akan melampiaskan murkaku yang bernyala-nyala, tidak akan lagi membinaskan Efraim. Sebab aku ini Allah dan bukan manusia, yang kudus di tengah-tengahmu, dan aku tidak datang dalam murka. Oke, sekarang buka lagi di Ayub 9 ayat 32. Ayub 9 ayat 32. Ayat 32. Karena dia bukan manusia seperti aku, maka aku tidak dapat menjawabnya. Mari bersama-sama pergi ke pengadilan. Sekarang buka lagi Maliaki 3 ayat 6. Maliaki 3 ayat 6, sesungguhnya aku, Tuhan, tidak berubah, dan kamu, Bani Yakub, tidak akan dilenyapkan. Oke. Satu lagi, 1 Samuel 15 ayat 29. Ayat berapa? 15 ayat 29. Oh, sama 15 ayat 29.